Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat untuk terus belajar fikih muamalah, membahas tentang halal dan haram. Karena kita tahu bahwasanya di antara cara agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, memperkenankan doa-doa kita, di antaranya menjaga diri dari harta yang haram. Karena di antara sebab kenapa kita gelisah, sebab kenapa doa-doa kita enggak kunjung dikabulkan, permintaan kita enggak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dan sangat mungkin disebabkan oleh harta haram yang masih ada pada diri kita. Sehingga ketika Nabi SAW mengumpamakan atau menceritakan tentang seseorang, dzakarar rajul, Nabi tentang seorang yutilus safar, yang dia sedang melakukan perjalanan yang jauh, safar, melanglang buana, dan ini salah satu sebab dikabulkannya doa. Asy'atha akbar, kemudian rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Ini pun diantara tanda atau sebab diterimanya doa. Jadi dia punya 2 sebab, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika meminta. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangan, kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengangkat tangan pun di antara sebab dikabulkannya doa. 3. Ya Rabbi, dan dia terus mendesak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa, dan juga penuh dengan kesungguhan dia ulang-ulang terus doanya. Ini pun sebab dikabulkannya doa. Tapi karena dia enggak belajar fikih muamalah, dia enggak belajar halal dan haram, mat'amuhu haram, tapi makanannya berasal dari harta yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari harta yang haram.
wa malbasuhu ya wa mashrabuhu haram, minumnya dari yang haram, wal malbasuhu haram, dan pakaiannya ya berasal dari harta yang haram, wa ghuziya bil haram, dan dia tumbuh di atas daging ya harta yang haram, fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doanya. Dan di antara ya kitab yang kita kaji atau pembahasan yang kita kaji pada hari ini adalah tentang ghosab, dan ini berkaitan dengan harta yang haram. Al-ghosbu, ya, kita masuk ke dalam pembahasan ghosab setelah sebelumnya belajar tentang apa? Ariyah, meminjam barang. Sekarang ghosab. Kalau ariyah Pak minjam barang tanpa dengan izin, ariyah. Ya, Ustadz pinjam mobil dong. Oh ini pinjam. Namanya ariyah. Ya. Pinjam ini dong ya, alat sebentar, palu. Saya mau nukang. Minjam barang. Itu ariyah dengan izin. Bagaimana kalau tanpa izin? Ini namanya ghosab. Jadi ghosab secara bahasa dari kata akhdhu syai'i dzulman mujaharatan. Ghosab secara bahasa mengambil sesuatu dengan zalim. Mengambil sesuatu terang-terangan. Namanya ghosab. Saya pakai sendal teman tanpa ngomong, ghosab. Saya pakai baju, ini ada baju orang, pakai ah. Ya, ini namanya apa? Mengambil sesuatu dengan kezaliman. Artinya tanpa diizinin, tanpa minta izin. Ini namanya ghosab secara bahasa. Adapun secara syariat, al-istila'u ala haqqil ghairi atau ghairi udwanan, yaitu menguasai hak seseorang dengan semena-mena. Menguasai harta seseorang dengan sewenang-wenangnya, seenaknya dewe. Motor pakai aja, ya. Kemudian barang, ya, ada barang di kamar mandi, barang pribadi dia pakai, ghosab. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-188, dan ini ayatnya banyak ya. Di Al-Baqarah 188 ada, di dalam kitab ya atau surah An-Nisa 29 juga ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan batil. Artinya kalau pengen menggunakan barang orang harus dengan cara yang Allah ridhoi. Dan banyak enggak Pak ghosab ini? Banyak. Termasuk sebagian ya istilah ghosab ini sering dikenal di kalangan santri. Ya. Karena mereka kan hidupnya ya berasrama. Kadang saling pakai baju, kadang saling pakai sandal, kadang saling pakai buku, kadang saling pakai pulpen, dan ini ghosab, hati-hati. Jadi kalau pengen pakai barang, pinjam, ngomong sama orangnya, saya pinjam ya sendalnya, ini sendal siapa? Saya pinjam. Kecuali kita tahu memang kebiasaan orang ini, kalau kita minjam nggak masalah, karena udah saking dekatnya, barangnya kita udah diridai semua, minjem pakai barangnya meskipun nggak ngomong, ini nggak ghosab, nggak semena-mena. Teman satu kos, udah biasa sepinjaman sendal, bahkan sepinjaman celana dalam mungkin, ya mungkin, ya anak kos ya, maaf. Intinya apa? Menguasai hak orang lain dengan zalim. Ini ghosab. Di antara dalilnya adalah, ini adalah hadis yang panjang dari Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW pernah berkhutbah dalam Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena beberapa bulan setelah haji ini Nabi SAW meninggal. Dari sahabat Abu Bakrah ya radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau bercerita, khatabana Nabi SAW yauman nahri. Di hari lebaran Idul Adha Nabi berkhutbah di hadapan kami.
Kata beliau, atadruna ayya yaumin hadza? Kalian tahu enggak ini hari apa? Saking sopannya sahabat tahu itu hari lebaran, hari nahar, 10 Zulhijjah. Tapi di antara adabnya, ya mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena dia enggak mau mendahului Nabi SAW. Di antara adab yang kurang baik adalah ya mendahului guru ahli ilmu dalam berbicara. Kalau lagi duduk-duduk sama ustadz, ada yang nanya, Ustadz apa hukum ini? Ini bilang, oh itu boleh. Ini kurang ajar. Dia enggak mempersilahkan ahli ilmu untuk berbicara terlebih dahulu. Ketika ditanya, aduh Allah alam Ustadz yang lebih tahu. Mungkin kita tahu, cuman sebagai adab. Fasa kata Nabi pun diam. Saking diamnya hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Sampai diamnya sahabat mengira jangan-jangan Nabi pengen ngasih nama lain dari hari ini. Kemudian kata Nabi, alaisa yaumun nahar? Bukankah hari ini adalah hari nahar, hari penyembelihan 10 Zulhijjah? Qulna bala. Kita bilang iya, benar ya Rasulullah. Qala ayya syahrin hadza? Ayyu syahrin hadza? Nabi tanya lagi, ini bulan apa? Dan sahabat tahu itu bulan apa, tapi sebagai adabnya Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ucapan ini Pak kalau Rasulullah masih hidup. Kalau Nabi SAW ya sudah wafat, enggak boleh bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi enggak lebih tahu sekarang, Nabi sudah tiada. Sehingga kalau kita ngomong Allahu a'lam saja. Yang di luar memang pengen di luar ya. Kalau pengen masuk masih ada tempat Pak ya. Lanjut. Kemudian Nabi pun diam lagi ya. Fasakata hatta dhananna annahu sayusamihi bi ghairi ismihi. Sampai-sampai kami bilang kayaknya ada nama bulan baru deh. Sampai Nabi pun diam ya, mikir gitu. Kemudian Nabi bilang alaisa Zulhijjah? Bukankah ini bulan Zulhijjah? Qulna bala, iya ya Rasulullah. Qala ayyu baladin hadza? Ini negeri apa? Ini kota apa? Sama, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, fasakata hatta zanana annahu sayusamihi bi ghairi ismihi. Qala alaysat bil baldatil haram? Bukankah ini negeri haram? Itu kota Makkah. Qulna bala. Qala fa inna dima'akum. Ini yang jadi poin kita, wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya 3, dalam sebuah hadis 2. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian itu haram atas kalian. Artinya kita haram menumpahkan darah orang lain dan haram kita mengambil harta orang lain kecuali dengan jalan yang Allah ridhoi. Tambah yang ketiga, dan kehormatan kalian haram. Kalau kita tahu aib seseorang yang masih dikerjakan, apalagi yang sudah dia taubati, haram kita sebarkan. Memang ada pada dirinya kehormatan a'rad. Kemudian kata Nabi SAW, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, hari nahar. Fi syahrikum hadza, di bulan haram, termasuk bulan haram Zulhijjah. Bulan haram ada berapa? 5 apa 6? 4. 1 sendirian, 3 berdempetan. Yang berdempetan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram 11, 12, 1. Yang sendirian siapa? Rajab. Bulan ke berapa? Bulan ke-7. Ya, sebelum Sya'ban bulan ke-8 dan Ramadan bulan ke-9. Ya, afwan ya, Ramadan bulan ke-9. 10 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi itu 4 bulan haram. Fi baladikum hadza, dan di kota Mekah, daerah haram namanya Pak. Haram kita di sana berperang, haram di sana menebang pohon, haram kita membunuh hewan buruan. Karena itulah banyak burung-burung merpati di sana karena merasa aman.
Kenapa nggak boleh dibunuh? Yang nggak boleh diburu. Kemudian kata Nabi SAW, ila yaumin talqauna rabbakum haram, sampai hari kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Ala hal balagtu, teman-teman sahabat, aku udah sampaikan belum risalah ini? Qalu na'am, sudah ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Allah di atas. Ya, Nabi nunjuk ke atas ke Allah, Allahumma ya Allah, isyhad. Saksikanlah kalau aku sudah sampaikan dakwah ini, sampaikan risalah ini. Ini tugas Nabi SAW yang diestafeti oleh para ahli ilmu. Tugas kita itu Pak dalam berdakwah adalah tabligh, hanya menyampaikan dan bukan mengubah. Kalau orang punya prinsip ini akan tenang hatinya. Karena tugas dia hanya menyampaikan. Adapun hidayah amal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma punya hidayah ilmu, menyampaikan. Ini haram. Udah selesai tugas kita. Adapun dia masih ngerjain atau enggak, itu bukan kuasa kita. Sehingga kita tenang, oh belum Allah beri hidayah berarti terus dakwahin aja. Kalau kita berniat untuk mengubah, kecewa. Istri kita kenapa nggak berubah? Kita jadi down. Kenapa? Dakwah kita nggak diterima. Padahal bukan soal diterima tidak dakwah, itu bukan urusan kita. Kita hanya berdakwah dengan sebaik-baik metode, dengan sebaik-baik penyampaian. Adapun hidayah amal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah irsyad atau bayan dan hidayah itu taufik. Bukan taufik hidayah yang benar, tapi apa? Hidayah itu taufik. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan fal yuballigh syahidul ghaib, hendaklah isi khutbah ini disampaikan oleh yang hadir, kemudian memberikan kabar kepada yang tidak hadir. Nah, itu fungsi dakwah. Kayak kita nih kajiannya enggak boleh akhwat. Suaminya aja yang datang, pulang-pulang ajarin, Dek, enggak boleh gosop. Gosop tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang enggak punya istri Ustaz, orang tua. Ya, atau saudara-saudaranya. Oh, ternyata enggak boleh, Bu. Geser-geser ini patokan tanah, itu gosop namanya. Merampas hak orang lain. Begal termasuk gosop. Ya, kenapa? Menggunakan hak orang lain tanpa dia ridho. Ngambil, ngerampas. Disampaikan, bahkan termasuk dosa-dosa besar, nanti kita akan sampaikan. Farubba muballaghin au amin sami'in, dan banyak orang yang diberikan ilmu yang tidak hadir justru lebih paham dibandingkan yang hadir. Saya jelasin sesuatu kepada kalian, kalian jelasin kepada orang lain. Ternyata orang lain yang tadi lebih memahami apa yang saya sampaikan dibandingkan kalian, bisa jadi. Kemudian kata Nabi, fala tarji'u ba'di kufaron, janganlah kalian sepeninggalku kembali kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'dikum atau ba'din, sampai nanti sebagian kalian memenggal dan menebas leher-leher sebagian kalian. Pak, Nabi bilang jangan kafir kepada siapa? Sahabat yang imannya luar biasa. Nabi khawatir mereka ini bisa murtad sepeninggal saya. Kata Nabi SAW, maka jangan pernah merasa aman di atas keimanan. Jangan mentang-mentang udah sering ngaji, oh enggak mungkin saya mati kafir. No, jangan. Nabi aja bilang ini kepada sahabat. Siapa kita dibandingkan sahabat? Dan tugas kita adalah meninggal di atas tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pak, harga mati Islam kita harga mati. Kita boleh gadaikan rumah kita, gadaikan tanah yang kita punya, gadaikan kendaraan mewah kita, rumah megah kita, tapi agama kita enggak. Mungkin sekarang belum terasa, kelak bisa jadi kita bangkrut, miskin, enggak punya apa-apa, datang misionaris membawa sebagian kecil dari dunia.
dan kita menggadaikan agama kita, waliyadzubillah. Tolong lebih baik mati melarat muslim dibandingkan mati dalam keadaan kaya raya tapi di atas kekufuran. Pak Ustadz, kalau ecek-ecek becak mana? Ya murtad dapat dunia kan lagi masuk Islam lagi. Enak kalau kita tahu, Pak. Kalau kita murtad langsung datang malaikat maut, berabe. Meninggalkan surga yang abadi untuk nikmat dunia yang akan binasa dan berujung kekal di neraka. Sebagian orang murtad karena wanita, remeh. Murtad karena sekardus Indomie, remeh. Tapi itulah ujian sebenarnya. Kita sekarang cemen sekali karena kita belum diuji. Nggak mungkin Ustaz datang ke dukun, aku ngaji tauhid. Belum tentu, jangan ngerasa aman. Nabi Ibrahim aja takut dengan kesyirikan. Masa kita merasa aman dengan kesyirikan? Padahal kita siapa dibanding para nabi, para ulama, para sahabat? Jadi ini konsep kita pegang erat-erat, Pak. Islam harga mati. Kita pengen masuk surga bareng. Ya, dan tolong ya teman-teman yang ngaji ya pegang nasihat ini, jangan mati kecuali di atas Islam. Ya, karena Islam ini ya begitu luar biasa karunia-Nya. Kalau kita meninggal di atas keislaman, apapun kondisi kita, selama kita nggak berbuat kesyirikan dan kekufuran yang kabir, yang besar, yang akbar, kita akan pasti masuk surga. Meskipun entah kapan. Jadi tolong, boleh kita gadaikan segala hal kecuali agama kita. Ya, kecuali agama kita. Kemudian di antara dalilnya yang lainnya adalah hadis dari Nabi SAW tadi Bukhari Muslim. Dan ini juga Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man zalama shibron min ardin, siapa yang zalim satu jengkal tanah, menggeser patok tanah, Ustadz cuma sekian senti. Iya Pak, sekian senti ke samping. Tuwikahu min sab'i ardina yaumal qiyamah, tapi ke bawahnya 7 lapis bumi. Dan itu akan dikalungkan, dileherkan di leher kita nanti di hari kiamat. Ini dosa besar, geser patok. Jadi hati-hati teman-teman ya, yang jual rumah benar-benar sesuai dengan ya kenyataannya. Yang jual tanah pun demikian. Jangan kita menggeser patok tanah. Kenapa? Gosop. Ya, merampas hak orang lain. Ya, merampas hak orang lain. Ya. Jadi jangan cuma 1 senti Ustaz. Iya 1 senti ke kiri. Ke bawah itu berapa kilometer Pak? Sampai ke perut bumi. Dan banyak ada ini. Banyak. Saya Roden cerita berapa hari Ustaz ngurus tanah langka ribetnya. Ya, bunuh-bunuhan, ngurus tanah, geser sedikit ini ngapa mak ini. Karena itulah diatur oleh negara yang namanya wakaf tanah, kemudian struktur tanah, itu kan diatur oleh negara. Kalau enggak bisa berbunuh-bunuhan gara-gara tanah. Gosop tadi. Di dunia harta haram, mereka enggak peduli. H7. Harta halal haram, hantam, hak kau, hak aku, hak aku. Kata orang. Jadi prinsip kita Pak, lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Kita beli tanah 10 15, dapatnya 10 14. Ternyata setengah sebelah ngeser. Ternyata orangnya punya power, udahlah. Ya, manjangin tali kelambu, ngalah aja. Kita lanjutkan sekarang ke fikihnya. Ya, tadi masalah apa? Masalah dalil-dalil tentang ghasab. Fikihnya ya Abu Suja mengatakan rahimahullahu taala, "Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu." Siapa yang mengghasab, merampas harta orang lain, memakai harta orang lain tanpa hak, menggunakan barang orang lain tanpa izin dan keridhaan pemiliknya, maka dia wajib mengembalikannya. Afwan akhi, ini ku balik motor, aku cari-cari kira hilang motor ini. Kau makainya. Ya gosop.
Apa beda sama mencuri Ustaz? Terkadang ghosab itu Pak enggak untuk memiliki selama permanen. Make niatnya balik ke tapi tidak ngomong. Itu ghosab. Kalau maling kan ya dia untuk memiliki dan cara sembunyi-sembunyi. Kalau ghosab bisa terang-terangan, begal termasuk ghosab. Bisa sembunyi. Intinya mengambil harta orang lain dengan zolim. Itu namanya apa? Namanya ghosab. Bukan ini ya, Abu Ghosab bukan ya. Itu gosok. Wa arsunaksihi, dan tidak hanya barangnya yang dikembalikan. Arsh. Masih ingat enggak arsh itu apa? Pernah sampaikan di sini berapa pertemuan. Siapa yang masih ingat apa arti arsh? Nanti saya kasih hadiah. Ini ada di dalam tas. Goror, hadiah boleh goror ya. Semakin goror hadiah semakin seru. Ya, siapa yang tahu arsh pakai alif bukan ain. Kalau arsh artinya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah istiwa itu arsh, ain. Ini alif, arsh. Ada yang ikut grup di sini? Yang masuk grup belajar fikih mana? Coba angkat tangan, enggak ada yang ikut gabung grup? Enggak ada. Grup tuh untuk kalian sebenarnya biar belajarnya lebih struktur ya. Jadi saya kasih materinya, saya kasih linknya, kemudian kalau tanya jawab bisa di sana juga. Yang rutin kajian kalau pengen gabung grup silakan nanti WA ya. Biar belajar kita ini ada hasilnya, diulang-ulang, ada materi, ada tanya jawab, ada diskusi. Arsh itu adalah selisih harga barang normal dengan barang cacat. Khiyarul aib, masih ingat khiyarul aib apa artinya? Sebelum pandemi ini. Udah lupa ya. Kita ulang-ulang terus ya. Khiyar aib itu adalah hak. Hak apa? Hak komplain. Karena apa? Aib barang. Ada 3 pilihan. Yang pertama kita cancel Pak akadnya, kita kembaliin barangnya, kita minta uangnya. Ya ini yang pertama. Yang kedua kita enggak minta kembaliin barangnya, tapi kita minta arshnya, selisihnya. Beli motor second, ya harganya 6 juta. Ternyata ada aib-aib yang kita tahu ini sebelum kita beli udah ada. Kita bilang, ente mah ini kalau tahu kayak gini harganya di pasaran cuma 4 juta. Berapa arshnya? Berapa arshnya? 6 kurang 4 berapa? 3 apa 5? 2. Ya, kalau bisa kajian fikih muamalah kita ya ini ya, intensif apa? Jangan satu arah saja fikih muamalah. Kalau antum dengar Ustaz Erwandi kadang ceramah, ya kadang saya nanya sama jamaahnya. Cuman dia majakan berpikir muamalah itu. Karena itu orang enggak suka fikih muamalah, diajak berpikir. Pedio Ustaz ngajak berpikir, ngitung-ngitung 2 juta arsnya, normalnya 6 juta karena ada aib dihargai 4 juta. Nah, kalau kita make barang orang sebulan, misal motor ini dipakai touring kemana-mana, yang mesinnya mungkin udah nggak sebagus sebulan yang lalu, kita boleh meminta ganti rugi pemakaian. Karena nilainya ada lecetnya, dia jatuh berapa kali, ada jualnya ini, ada ini lagi, ini. Iya, spion sudah patah, nggak ori lagi, ya kan? Nah itu namanya arsh. Kita minta 1 juta lah kembaliin ini. Maka orang yang merampas harus membayar arsh tersebut 1 juta. Karena barang yang dia pakai ada aibnya. Wa ujratu mithlihi, atau juga bisa hak sewa. Seolah-olah sebulan ini dia nyewa. Kau make lemak dawe. Berapa hari kau pakai ini? 5 hari. Kemana bae?
sekian kilometer. Udah kalau itu anggap itu sewa, mana duitnya? Salah dia. Dia menggunakan tanpa hak. Kalau emang ada akad, ya seolah-olah itu bisa direntalkan. Kalaupun penah kan enggak bisa. Penah apa penah? Kau ganti ya jasa minjemnya. Enggak, kalau penah kan enggak punya ujroh ya, enggak punya sewa. Ada enggak sewa penah? Enggak ada ya. Tapi kalau barang yang ada sewa seperti misalnya kendaraan ya, atau misalnya ya buku, bisa jadi rental ya. Maka ini boleh kita meminta ujratul misl. Ya, harga sewa yang standar, enggak boleh juga kau pinjam pena 10 juta kau ya. Enggak. Atau pinjam motor sehari kau balik ke ya 1 miliar. Ini enggak boleh. Ini kita yang zalim. Ya standarnya kira-kira kalau ngerental sehari itu berapa sih gitu loh. Ya berapa sehari motor sewa? Apa? 75, sini 100 lah ya. Nah 100 balik ke gitu. Atau tergantung juga kilometer, bisanya tergantung kilometer. Ya kita lanjutkan. Ya, jadi orang yang menggosok harus apa? Mengembalikan barang. Kemudian ya kalau ada kekurangan dalam barang tersebut dia harus membayar arash ya, atau membayar ujratul misl. Berarti orang yang menggunakan barang orang lain tapi dengan keridhaan bukan termasuk gosok. Contohnya apa? Jual beli. Itu kan menggunakan mengambil hak orang lain kan? Tapi dengan keridhaan. Wah aku pengen lah motor ente berapa? 5 juta aja. Dah 5 juta. Ridho dia. Ini bukan aras meskipun kita menguasai hak orang lain. Ya. Lanjut. Insya Allah sebelum lebaran selesai Pak. Sabar Pak ya. Nanti setelah lebaran mungkin fikih nikah. Nah maju ladas. Ya. Tapi materinya makin beda ya. Lanjut. Fa in talifa daminahu. Ustadz gimana kalau yang dirampas barangnya rusak, hilang. Dia pinjem HP temennya diam-diam, make mau sehari, rusak di tangan dia, dipakai main game PUBG. Ya seharian ngehang langsung buar, meledak. Ya baterainya pecah misalnya. Maka dia harus mengganti bimislihi dengan yang semisal dengannya. Kalau dia yang pinjam atau pinjam gosok, dia HP ya misalnya HP Samsung S7, dikembalikan HP Samsung S7. Kalau yang dia pinjam adalah motor Beat, maka kembaliin motor Beat. Intinya kalau hilang ya atau rusak dia harus wajib mengganti. In kana lahu mislun, kalau memang ada barang yang semisal dengannya. Ustadz kate lagi HP dia tuh HP lamunnya Nokia 3600 itu yang pakai di babet anjing misalnya, atau baca untuk ganjel apa nganjel mari bisa hanya kuatnya, maka au biqimatihi in lam yakun lahu mislun, dengan harganya. Ustadz Samsung S7 mah banyak Ustadz, cuman yang semak dia nih yang sudah 5 tahun penggunaan ini kate lagi. Rugi aku ganti yang baru. Ya sudah, berapa kira-kira HP itu mendijual? Paham ya? Jadi kalau kita ngerampas, kemudian barang tersebut hilang atau rusak, maka wajib ganti dengan barang yang semisal atau nominalnya. Aktsara makanat min yaumil ghasab ila yaumit talaf, dan diperhatikan Pak, kan harga itu beda-beda. Harga HP misalnya HP-nya baru ya, kemudian hilang, rusak, digosok orang tersebut mau ganti dan dia misalnya nggak bisa menggantiin dengan barang, dengan harga, maka lihat harga gosok sama harga rusak dengan harga dia gosok, mahalan yang mana? Kalau mahalan harga gosok, ketika dia gosok lebih mahal, maka dia bayar pakai harga gosok. Kalau mahalan harga rusak,
maka dia ganti harga rusak. Jadi kalau harga antara dirampas dan harga ketika rusak harganya beda, diambil yang paling mahal. Misal dia ada motor baru Yamaha Vision. Ya, kuncinya dia di rumah kosannya, dia nggak ngomong lagi. Dipakainya rusak. Ya, atau dipakainya berapa hari rusak. Ternyata beda harga antara harga ketika dibeli, ketika digosok dan ketika rusak. Selisihnya 2 juta lebih murah, maka diambil harga gosoknya. Intinya kalau harganya beda, ya nominalnya beda, diambil harga yang paling mahal. Selesai masalah gosok. Ada yang mau ditanyakan masalah gosok? Itu bunyi ini ya, bunyi apa? Kipas angin ya. Kemudian kita bahas bab yang baru. Selesai gosok, intinya gosok Pak, hati-hati itu barang yang haram. Kita pernah mungkin ngembek barang orang, mencuri barang orang ya waktu kita kecil dulu, ya. Maka kembaliin semampu kita. Mumpung kita masih hidup. Misalnya dulu waktu kuliah pernah ya make barang teman, ngambil buku teman, ya kuliahnya enggak dikembali-balikin sampai sekarang, itu namanya gosok. Termasuk minjam aja dikembaliin Pak, minjem dengan ngomong Ariyah, apalagi gosok. Dan harus tanggung jawab. Kita pinjam sendal teman swallow, meskipun swallow Pak, kecuali dia ridhoi. Ini misalnya fulana, saya kemarin ini ya ada kerjaan di luar, saya nggak ada sendal yang bagus yang bisa dipakai, saya pinjam sendal kamu, dan ternyata hilang di sana. Ya minta keridoannya, ya dia ridho, alhamdulillah. Dia enggak ridho, harus dibayar atau dicari sendal yang serupa. Kecuali tadi kebiasaannya sudah apa? Sudah biasa dipinjam. Karena itulah bagusnya santri-santri ya, kalau misalnya teman kita punya sendal, ya kita berikanlah hak orang lain untuk memakainya. Biar jadi sedekah juga untuk kita. Ya, karena kalau kita enggak rela, kasihan teman kita apa? Jadi punya dosa gosok. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita bahas tentang asy-syuf'ah. Apa? Syuf'ah, shin, fa, ain dan ta marbuthah. Apa itu syuf'ah? Jadi kasusnya begini Pak. Misalnya Roni sama Jimmy ya kolaborasi untuk membeli suatu barang, suatu tanah bareng. Saat kita ada tanah murah, saat berapa harganya? 60 juta. Oke. Ya. Kita beli satu kapling 10 kali 15. Uangnya 30 atau 40 20. Yang jelas itu kepemilikan bersama. Ternyata saya pengen nikah dan saya butuh uang. Saya juallah setengah tanah tadi kepada orang lain, kepada Mas Ahmad Jamhuri misalnya. Oke, deal berapa? 30 juta. Maka Jimmy punya hak syuf'ah. Enggak. Ya, pokoknya tanah itu dari ridho aku sama Mas Ahmad Jamhuri. Ini udah 30 juta nih Mas Ahmad, ini 30 jutanya tanah itu milik saya. Itu boleh. Boleh, karena Islam memberikan hak syuf'ah bagi orang yang punya harta bareng, harta berserikat, kepemilikan bersama. Jadi tolong teman-teman, kalau kita punya kepemilikan harta bersama dan kita mau jual, yang paling pantas untuk membelinya adalah partner kepemilikan barang tersebut. Karena bisa jadi nggak cocok-cocokan. Ya, bisa jadi dia itu pengen punya semuanya tanah itu, cuman nggak ada punya temennya mau jual, ya kita orang yang paling pertama harusnya ditawarin barang tersebut. Karena bisa jadi kalau misalnya dia jual sama orang lain,
nggak sekelas, nggak ridho sama orang ini ya kan? Ini kan bahaya, ini kan mudarat, iya kan? Kalau saya sama si Fulan kan sudah teman-temanan. Jadi kalau punya barang-barang itu enak. Tapi kalau kita punya barang tapi sama orang yang nggak kita kenal kan nggak enak, Pak. Mau ngapa-ngapain susah, ya, sehingga ada namanya syuf'ah. Demikian Islam luar biasa, Pak. Menutup pintu pertikaian, pertengkaran sedemikian rupa. Jadi hak syuf'ah artinya adalah haku tamallukin qahriyin yathbutu lisyarikil qadimi ala syarikil hadithi bisa bisyarikati bil iwadil ladzi malaka bihi. Hak memiliki secara paksa bagi orang yang syarik. Syarik itu artinya serikat, partner yang lama. Jadi partner lama itu mengambil paksa bagian dari partner yang baru. Partner lama siapa di sini kasusnya? Jimmy. Partner baru Mas Ahmad Jamhuri, ya. Dengan sebab syarikah. Kenapa Mas Jimmy bisa menguasai, bisa punya hak kayak gitu? Karena itu kan barang milik bersama. Ngomonglah Ustaz, kau ini nak jual. Setidaknya aku bisa arahin ke siapa nak jual, mungkin aku yang nak beli. Atau temen aku juga yang aku sama-sama enak ngatur barang sama dia. Iya kan punya hak dia. Bukan seenaknya dewe, itu barang bersama. Kalau barang kita sendiri monggo mau jual sama siapapun nggak peduli orang. Tapi ini kan hak milik bersama. Sehingga kalau mau jual laporan sama temennya. Tapi dengan iwat, dengan ganti, dengan dispensasi, ya, dengan bayaran. Karena tadi Mas Ahmad belinya 30 juta, Mas Jimin dia harus ngasih 30 juta. Nggak boleh juga ngambil tanah itu tanpa pembayaran. Zolim namanya, ya kan? Dan ini disyariatkan lidaf'id doror, untuk menolak mudarat, bahaya. Nggak kel, ya, nggak keenaan sama tadi. No, budak ini yang punyanya. Ya, aku udah sekelas, udah sereknya ngomong ini. Mau jual bela akhirnya bikin orang lain ngerasa nggak enak. Ya, kalau azan tolong kabari ya. Paham ya syuf'ah? Ya, paham. Wa syuf'atu wajibatun bil khultati dunal jiwari. Dan syuf'ah hanya boleh di dalam harta yang kepemilikannya campuran. Tidak ada hak bagi tetangga. Nah, sekarang kaplingan tanah. Ya, A, B, C, D, E, F. Saya punya tanah B, Pak. Saya mau jual tanah B. Apakah saya harus izin sama A dengan C? Enggak, karena ini bukan khultah, bukan harta kepemilikan bersama, cuman hanya tetangga. Bisa jadi memang enggak serak sama orang ini. Oh, kau nih ngapa jual sama dia? Oh, dia tuh gak nyetel musik. Ya, itu urusan lain. Yang jelas secara hukum fikih boleh tanpa meminta saran atau menawarkan kepada mereka, karena bukan khultah tapi jiwar. Jiwar itu tetangga. Yang berlaku ini, Pak, kalau kepemilikan barang. Contoh, ya rumah. Ada rumah, ruko disewain. Kita nggak kuat kalau seorang. Kita aja teman kita berlima orang, ya 10 juta, kemudian mereka punya ruko. Kepemilikannya berapa orang? 5. Maka kalau ada yang mau jual kepemilikannya, 4 orang ini lebih harus didahulukan. Ya. Kita ini break dulu, dengar azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdol, lebih mulia,
lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, dalil tentang syuf'ah di antaranya adalah hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita, qada Rasulullah SAW bi syuf'ah fi kulli ma lam yuksam. Nabi menetapkan adanya hak syuf'ah bagi sesuatu yang belum dibagi. Belum dibagi, Pak. Artinya hartanya masih kepemilikan bersama. Beda kalau sudah dibagi. Roni, Jimmy beli tanah 1 kapling, udah ditentukan, Ustadz bagian kau semua ini, bagian aku semua ini. Maka ini enggak berlaku syuf'ah karena sudah tidak berpemilikan bersama. Atau saya punya ruko, kita beli ruko bareng yuk, ayo 2 orang. Beli 1 ruko, rukonya 2 tingkat, 2 lantai. Kita bagi yuk, lantai 1 saya, lantai 2 kamu. Setuju. Ini enggak lagi berlaku hukum syuf'ah. Karena udah punya bagian masing-masing. Yang berlaku hukum syuf'ah hanya pada barang yang belum dibagi, masih pemilikan bersama, masih gono gini. Karena itu, Pak, dalam Islam enggak ada istilah harta gono gini. Harus jelas ini kulkas siapa, suami atau istri. Kalau bersama dibagi bagiannya. Dek, kemarin kau beli kulkas duit kau ya,
Ya duit sama-sama ya, kompor beli sama-sama, harganya mirip. Udahlah, cak mana be kalau kompor ini punya kau, kulkas ini punya aku. Kalau pisah baik-baik kan enak, Pak. Oh, ini barang-barang aku, barang-barang suami, barang-barang istri. Karena itulah jangan sampai ada rekening bersama suami istri. Dewek-dewek, wakwe. Kalau warisan meninggal kan lemak maginya, Pak. Ini rekening bersama, semua bersama, meninggal istrinya. Ya, suaminya bingung, mana harta warisan istrinya? Berapa persen? Karena itulah kalau kalian punya istri suka nabung rekening sendiri, jangan kau nih nabung dewek sama-sama, enggak apa-apa, Pak. Lagi nabung banyak-banyak yang ya, karena kau meninggal warisan aku banyak. Enggak, jangan ditiru ya. Intinya apa? Intinya bagusnya ya ditentuin barang-barang siapa. Itulah enaknya kalau suami aja yang kerja, istri ratu di rumah, didik anak, ya jadi wanita yang soleha, urus rumah, tenang kita. Karena barang-barangnya punya kita, yang istri punya hanyalah tabungan dia yang dia sisihkan. Kalau mau kerja tapi harus jelas, ya istilahnya apa? Kepemilikannya yang mana. Ini untuk mencegah sesuatu yang yang tidak kita inginkan di kemudian hari, Pak. Ya karena juga berpisah itu enggak harus selalu konotasinya negatif ya. Kadang ada bahtera yang memang kayaknya kita enggak bisa lanjut deh. Ya udah cukup baik-baik tapi ya maka enggak masalah. Kalau diteruskan ya maka hanya akan menimbulkan ya banyak mudarat. Maka Islam memberikan solusi. Dan Islam pun memberikan solusi untuk rujuk, berpikir. Dan batasnya 3 kali. Talak ya nikah, talak rujuk, kemudian talak lagi, rujuk lagi, talak yang ketiga udah enggak bisa lagi. Karena kalau enggak ada batasan takutnya digantung perempuan, disakiti. Dia mau nikah sama laki-laki lain enggak bisa. Rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk, talak. Terus sampai hari kiamat. Kan zalim. Sehingga Islam itu Masya Allah, kalau belajar Islam meleleh hati kita karena cinta dengan ya hukum Islam. Kayak gini nih, diperhatiin Nabi tentang masalah syuf'ah tadi, biar enggak ribut. Fa idza waqa'atil hudud, kalau tanah yang kita beli bersama udah dibagi-bagi, ini batasan, ini milikmu, itu milik saya. Wa surifatit turuq, dan jalan ditentukan, ini jalannya fulan, ini fulan, milik fulan. Fala syuf'ah, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Tanah tadi Roni Jimmy udah dibagi di awal kita beli, Ustaz ini punya antem ya, ini punya anak. Nah Jimmy boleh jual sama orang siapapun, nggak harus izin sama saya. Kenapa? Karena saya bukan lagi khultah, tapi apa? Tapi jiwar, hanya tetangga. Lanjut ya. Fima yanqasimu duna ma la yanqasimu. Ini dalam sesuatu yang bisa dibagi. Tanah, rumah. Tapi kalau cuman kepemilikan, Ustaz kita beli HP sama-sama ya, HP kecil. Ini enggak ada suf'ahnya. Atau misalnya dia beli hanya lemari ya, atau benda-benda yang kecil, maka enggak ada suf'ah. Ini hanya benda-benda yang levelnya tinggi, tanah, properti, ya itu diantara yang harus kita pahami. Wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi, dan segala yang tidak bisa diangkut dari bumi. Maksudnya apa? Kebun bisa juga, kan nggak bisa dipisahin. Rumah udah nancap di bumi, kemudian tanah itu sendiri. Kal aqari wa ghairihi, seperti properti dan semisalnya, bithamanil ladzi waqa alaihil bai'u, dengan harga yang jatuh kepada dijual beli tersebut. Jadi harganya harga standar. Jadi misal nih ya kayak tadi kasusnya ya, saya nggak ngomong sama Jimmy, langsung jual bagian saya. Padahal hartanya bersama kepada Mas Ahmad Jamhuri. Sehingga Jimmy dia punya hak untuk mengambil alih barang tersebut meskipun Mas Ahmad Jamhuri enggak ridho. Nah, aku lah beli sama Saroni.
Untuk Saroni itu enggak ngomong sama anak, ini bersama dan ada syuf'ah, belajar makanya di Mias gitu ya. Memang belajar terus ya. Duduk terus. Akhirnya apa? 30 juta diberikan. Ini uang kamu saya ganti dan tanah tersebut milik saya. Sepenuhnya milik saya. Harus 30 juta. Enggak boleh 10 juta. Karena harga jualnya apa? 30. Kalau mau nambah lebih bagus. Nah 40 benar galak. Oh ayo. Ya, ada untungnya 10 juta. Ini halal. Ya. Ya, maaf Pak ya kalau memang ya inilah namanya fikih muamalah ya. Tapi di situ ya pelajaran yang mudah, yang susah itu yang menjadi pembeda antara orang-orang yang emang belajar atau enggak. Wahia 'alal fauri, dan harus cepat. Misal, ya saya mau jual tanah saya pengen ya butuh uang, BU, butuh uang. Saya tawarin dulu sama Jimmy, Mas Jim, saya butuh uang cepet nih. Ini harga saya jual 30 juta, kamu mau enggak? Nah, enggak boleh, mikir lu saat ya sebulan enggak boleh. Kenapa? Fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Kalau dia mengakhirkan padahal mampu untuk membeli, memutuskan, maka hak syuf'ah ditolak sehingga saya boleh menjual bagian saya ke siapapun. Kan udah izin sama dia. Dan dia enggak mau beli. Dia nunda-nunda. Sedangkan saya butuh uang cepat. Kalau ternyata boleh nunda, terzolimi saya. Karena saya butuh uang. Padahal banyak yang pengen beli. Begitu. Lanjut. Wa idza, ini unik ya. Wa idza tazawwaja imra'atan ala syikhsin akhadahu syafi'u bimahril misli. Kalau saya menikahin dengan seorang wanita. Ya, saya nikah lagi misalnya sama seorang wanita dan saya jadikan mahar saya adalah bagian tanah tadi. Ya, jadi maharnya apa? Bagian tanah yang saya miliki bersama Jimmy. Paham kasusnya ya? Maka akhodahu syafi'u, Jimmy boleh mengambil tanah tersebut bimahril misli, dengan membayar uang standar mas kawin di tempat tersebut. Palembang berapa? Standarnya satu suku ya. Satu suku standarnya 3 juta ya. Kalau zaman saya dulu. Lebih sekarang ya. Masya Allah, pakar ya. Saya dulu nikah mas kawinnya dua suku ya. Standar orang Palembang kalau nggak salah satu suku. Maka saya Jimmy cukup kasih satu suku sama istri saya ya, sebagai mahar, kemudian tanah tersebut dimiliki. Ya lemah ya 3 juta satu suku dapat tanah. Nah, itulah pentingnya kita untuk memahami ilmunya. Intinya kalau barang bersama jangan seenaknya dewe ya, jangan seenaknya dewe. Fa in kana syufa'u jama'atan istahakuha ala qadril amlak. Kalau yang memiliki barang tersebut lebih dari satu, contohnya 5, maka yang lain berhak memiliki barang tersebut sesuai dengan kepemilikannya masing-masing. Jadi kalau barang tersebut ada 5, orangnya punya, 1 mau jual, maka dibagilah ke 4 ini. Saya nggak butuh lah, 3 aja. Intinya bagi ke mereka dulu. Dan ini lebih selamat karena mereka mungkin lebih memilikinya dan mereka nggak mau ada yang campur masuk di sini tanpa sepengetahuan mereka, sehingga mereka lah yang lebih layak untuk mendapatkan barang tersebut. Ustadz ribet ya, kalau nggak mau ribet tentuinlah bagian dari sekarang, jangan ada yang gono gini. Beli tanah bareng, mana bagian aku, mana bagian kau. Jangan, yang penting ini punya kita sama-sama. Nah, jangan ya. Takut ada kelas kan susah nantinya. Apalagi masalah harta. Ya gara-gara harta anak dan orang tua sama anak berantem. Saudara sepermainan dari kecil berantem. Apalagi baru kenal. Ya jadi bahaya fitnah harta, di antara kata Nabi SAW fitnah. Ya likulli ummatin fitnah. Setiap umat ini punya fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah harta lebih berbahaya bagi seorang manusia dibandingkan dengan 2 serigala yang sedang kelaparan terhadap seekor bangkai. Dan itulah wasfadalah
waspadalah. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Ini ada 2 pertanyaan yang bagus untuk kita jawab. Yang pertama, Ustadz, jika kita pernah meminjam uang atau barang yang sudah lama dan ketika teringat dan mau mengembalikan tidak ketemu orangnya, bahkan tidak terlacak lagi, baiknya bagaimana? Lacak lagi dulu. Tanya, cari nomor HP-nya, cari di Facebook, cari di media sosial. Kenal nggak sama fulan, teman SD kita dulu? Oh ada, sekarang di mana? Dia sekarang ada di Nusa Tenggara. Intinya cari dulu Pak. Cari dulu semaksimal mungkin. Kalau udah kita tanya ke seluruh orang yang kita kenal, kira-kira kenal dia, ke grup alumni, kemana, masa nggak ketemu, media sosial nggak ketemu, di Google dia nggak terlacak, maka kita boleh bersedekah atas namanya. Kira-kira barang tersebut harganya berapa sekarang, kita sedekahin dan kita niatkan dalam hati kita, ini untuk si fulan. Dan kalau ketemu orangnya, balik ke. Dan sedekah tadi pahalanya untuk kita. Saat ada teman saya pinjam uang, terus pas waktu pengembaliannya dia belum ada uang, terus ibunya yang bayarin, tapi uang yang dibayarin ibunya adalah uang hasil haram atau riba. Tahu dari mana dia itu hasil haram? Ustadz, pekerjaannya 100% haram. Maka ulama khilaf dalam masalah ini. Kalau saya merajihkan boleh diterima. Karena jalurnya jalur yang halal dengan mengembalikan utang. Tapi kalau main aman, tolak sebagai bentuk dakwah. Ya. Karena Nabi SAW pernah, ya saya sampaikan di sini juga. Ya, pernah Nabi SAW melihat di dapur itu ada daging. Kemudian Nabi bilang, Aisyah, ayo kita makan, tolong disiapin ya makanan, dagingnya nggak didatengin. Nabi bilang, ngapa daging di dapur tidak dibawa ke sini? Masa gitu ya. Oh, Nabi itu adalah daging sedekah orang untuk Bariroh. Bariroh itu adalah budak yang dibebaskan Aisyah, dan Bariroh ngasih kita hadiah. Sedangkan Nabi kan nggak boleh makan sedekah, artinya haram barang tersebut untuk Nabi. Tapi datangnya dengan cara hadiah. Karena Nabi bawakin daging tersebut, itu kan sedekahnya untuk Bariroh, untuk kita mah hadiah. Jadi artinya barang yang haram. Contoh ya, saya punya anak misalnya, saya nafkahin dia dengan harta haram. Yang dosa saya, sang anak boleh memanfaatkan barang tersebut. Kenapa? Karena datang kepada dia dengan jalur yang halal, yaitu nafkah. Yang dosa kita, nafkahin dia dengan apa? Dengan harta yang haram. Tapi ada yang ulama mengatakan enggak boleh, haram juga yang menerimanya. Ya, ini ada khilaf dalam masalah ini, ya. Dan ingat teman-teman, lebih baik dia berikan tangguh saja. Kita punya teman, dia pinjam uang, kemudian tempo datang, dia nggak bisa, ya sudah minggu depan ya, atau bulan depan ya. Kenapa? Karena setiap hari kita menyedekahkan orang, menangguhkan hutang, itu seperti sedekah tiap hari nominal utang yang kita pinjemin. Ini diantara apa? Di antara luar biasanya keutamaan meminjamkan uang kepada orang. Bahkan kalau kita minjemin orang 2 kali, seperti sedekah sekali. Pinjam Ustaz 10.000 ini, besok dibalikin lagi. Berapa minggu kemudian pinjam Ustaz 10.000 ini, kita seperti sedekah 10.000 sama orang tersebut. Itu kalau 10.000. Gimana kalau 1 juta? Gimana kalau 5 juta? Seperti sedekah 5 juta. Padahal uang kita nggak berkurang Pak, cuma dipinjemin 2 kali. Tapi kata Nabi SAW, itu adalah sedekah. Jadi teman-teman ingat, orang yang minjemin kita utang itu adalah orang yang baik sama kita, yang peduli sama kita. Maka balaslah kebaikan dengan kebaikan, yaitu dengan melunasinya. Ya, jangan pagar makan tanaman, jangan kacang lupa pada kulitnya. Ya, iya benar.
Ya, demikian yang kita bisa sampaikan. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang mudorobah, permodalan dalam Islam. Ada pemodal, ada pengelola. Nah ini gimana fikih-fikihnya? Kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.